Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Recording in progress. Yang terhormat Bapak Dr. Hadi Santoso, Eskom Mkom, selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Yang terhormat Bapak Insinyur Rushendra Eskom MT, selaku penanggung jawab proyek dan pembina webinar. Yang terhormat Ketua Pelaksana Webinar, Saudara Dika Al-Fadil. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika atau HIMTI, Saudara Kiarstu Nugraha, serta narasumber kita yang luar biasa, Kak Muhammad Radian Rashid Eskom. Beliau merupakan alumni Universitas Mercu Buana yang saat ini berkarir sebagai software engineer di Telkomsel. Serta yang kami banggakan, rekan-rekan, moderator, panitia, dan seluruh peserta webinar DigiBuild yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka secara virtual pada malam hari ini, selama 9 Desember tahun 2025. Kita berkumpul di sini dalam rangka webinar Digital Builder dan AI Era, yang pada kesempatan kali ini mengusung tema yang sangat relevan dengan kebutuhan industri saat ini, yaitu membangun keterampilan software engineer yang siap industri. Semoga melalui acara ini, rekan-rekan semua bisa mendapatkan insight baru, serta tips dan trik langsung dari praktisi untuk menjadi talenta digital yang siap bersaing. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke acara inti, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, serta ilmu yang kita dapatkan malam ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, berikut rangkaian acara yang akan kita jalani hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UMB, ketiga pembacaan tata tertib, keempat sambutan ketua pelaksana, kelima perkenalan moderator, keenam pemaparan materi narasumber, ketujuh sesi talk show dan Q&A, kedelapan penyerahan sertifikat, kesembilan kesimpulan moderator, dan yang terakhir adalah penutupan dan dokumentasi. Memasuki agenda selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas Mercu Buana. Kepada seluruh hadirin, dipersilahkan untuk mengikuti dengan khidmat. Bagi peserta yang berkenan, diperbolehkan menyalakan kamera.
Universitas tercinta, kami setia padamu. Berlandaskan Pancasila dan Sang Negaraku, terus maju dan sentosa. Bangkit semangat patriaku, mengawal tekad dan mampu. Universitas Mercu Buana, semoga jaya sepanjang masa. Sebelum kita memulai, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dukungan media partner yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini, yaitu yang pertama ada UKM UMB Japan Club, kedua ada UKM Radio Mercu Buana, ketiga ada UKM Literasi, keempat ada UKM MBEC, kelima ada UKK Oase, keenam ada UKM UMB Korean Club, dan yang terakhir ada event kampus. Selanjutnya adalah pembacaan tata tertib webinar yang akan disampaikan oleh saya selaku MC dari acara ini. Pertama, peserta wajib menggunakan nama asli dengan format nama lengkap strip instansi saat memasuki Zoom meeting. Contoh, Jericho Rehan Maulana, strip Universitas Mercu Buana. Yang kedua, peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang dikirimkan lewat grup peserta. Ketiga, mikrofon harus dalam keadaan mute selama acara berlangsung, kecuali saat diberikan kesempatan berbicara. Keempat, tidak diperbolehkan melakukan share screen, kecuali bagi narasumber atau peserta yang telah mendapat izin dari host. Kelima, diharapkan hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Keenam, berpakaian rapi dan sopan selama mengikuti acara. Ketujuh, menghindari kegiatan yang mengganggu seperti makan, merokok, atau aktivitas lainnya yang dapat mengalihkan perhatian saat kamera aktif. 8. Tidak mengirim spam di kolom chat seperti pesan berulang, emoji berlebihan, atau promosi. 9. Menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. 10. Dilarang mengaktifkan virtual background yang tidak sesuai dengan background acara atau mengganggu fokus acara. 11. Rekaman, dokumentasi, atau penyebaran isi acara hanya diperbolehkan bagi pihak yang telah diberikan izin oleh panitia. 12. Peserta wajib mengikuti instruksi host atau CO host selama acara berlangsung. 13. Presensi dilakukan sesuai ketentuan, baik melalui link atau QR Code yang telah disediakan panitia. 14. Tidak diperkenankan mengganggu jalannya acara seperti membuat suara bising, melakukan trolling, atau tindakan yang mengarah pada Zoom bombing. 15. Tetap menjaga etika dan kesopanan saat berinteraksi, baik melalui audio, chat, ataupun video. Memasuki sesi sambutan, kami persilakan kepada Ketua Pelaksana Webinar, Saudara Dika Al-Fadil, untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Hadi Santoso, Eskom, Mkom, selaku Kaprodi Teknik Informatika. Yang terhormat, Bapak Rusendra, Insinyur Eskom, MT, selaku dosen pembina mata kuliah kerja praktek. Yang terhormat, Mas Muhammad Radian Rashid, selaku narasumber webinar Dikibul 2025. Yang saya hormati, Kia Restu, selaku Ketua Himpunan Teknik Informatika, serta rekan panitia dan seluruh peserta webinar Dikibul 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar Digibuild 2025 dengan tema membangun keterampilan software engineer yang siap industri. Tema ini kami angkat sebagai respon atas perkembangan dunia teknologi yang bergerak begitu cepat. Industri tidak hanya membutuhkan lulusan yang mampu menulis codingan, tetapi juga digital builder yang memiliki kemampuan analitis, kemampuan AI, kolaborasi tim, ketelitian, dan adaptasi terhadap teknologi baru. Melalui webinar ini, kami berharap seluruh peserta dapat memperoleh wawasan yang relevan dan aplikatif agar mampu bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu dan berbagi ilmu. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan ini, serta kepada seluruh peserta yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan.
Akhir kata, semoga webinar Digibel 2025 ini dapat menjadi inspirasi, membuka wawasan baru, serta menjadi langkah awal bagi kita dalam software yang dari kebutuhan industri dan masa depan. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dika Al-Fadil atas sambutannya. Semoga pesan yang disampaikan dapat menguatkan semangat kita dalam menyukseskan kegiatan Digital Builder dan AI era tahun 2025 ini. Selanjutnya, sambutan oleh Bapak Dr. Hadi Santoso, Eskom Mkom, selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Jericho ya, Mas Jericho Rehan, terus Mas Dika ya, atas terselenggaranya acara ini ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rushendra yang telah membantu teman-teman ya agar acara ini terselenggara dengan baik selaku dosen kelas kerja praktek juga. Terus kemudian yang saya hormati ya Mas Dika ya selaku panitia dan teman-teman semua, sehingga acara ini saya lihat ya semoga sampai akhir nanti terlaksana dengan lancar dan baik ya. Terus kemudian Mas narasumber ini sepertinya alumni kita ya, alumni Mercu Buana angkatan 2019. Terima kasih ya Mas Muhammad Radian Rasid ya, yang telah bersedia untuk sharing-sharing ilmunya ya. Mohon disampaikan pada teman-teman semua bahwa sharing ini sangat berguna bagi teman-teman agar nanti teman-teman juga mendapatkan insight berdasarkan pengalaman yang Mas Muhammad Radian Rasid rasakan ya. Nah, serta kepada seluruh peserta webinar Digibult 2025 ya, baik mahasiswa Universitas Mercu Buana, ini saya lihat sudah ada 462, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi ini sangat bagus sekali acara ini. Saya nggak tahu apakah juga ada peserta dari umum. Kalau saya lihat dari undangannya di situ ada peserta dari umum yang telah hadir ya pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam event webinar Digibult 2025 ini. Saya rasa kegiatan ini merupakan ruang kolaborasi yang sangat bagus ya, sekaligus menjadi wadah pengembangan kompetensi digital ya bagi mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa kita teknik informatika ya, dan masyarakat luas ya pada umumnya, agar kita semua mampu beradaptasi dan dapat berinovasi di era digital ini ya, transformasi teknologi yang semakin dinamis ya. Kami berharap dari program studi teknik informatika bahwa penyelenggaraan webinar Digibult ini itu dapat memberikan insight wawasan yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, adik-adik kelas ya, dalam memperkaya keilmuannya ya, dan menginspirasi semua peserta yang turut berkontribusi dalam pembangunan ekosistem digital yang kreatif, solutif, dan berkelanjutan. Nah, semoga kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat jejaring akademik kita ya, serta meningkatkan kualitas pengalaman belajar teman-teman semua, teman-teman mahasiswa semua, khususnya dalam konteks penerapan ilmu di dunia nyata. Akhir kata, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada seluruh panitia. Saya ucapkan sekali lagi pada narasumber, pada dosen ya, pengampu kerja praktek ini Pak Rushendra ya, yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga acara ini menjadi acara yang sangat baik sekali bagi kita semua, yang sangat bermanfaat
dan dapat berjalan lancar sampai akhir nanti. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hadi Santoso atas sambutannya. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan wawasan serta kompetensi digital seluruh peserta. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki sesi inti webinar. Izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada hari ini, Saudara Farhan Ramadil Arsy selaku moderator. Kepada Saudara Farhan, waktu dan tempat kami persilakan untuk memandu acara selanjutnya. Ya, baik, terima kasih banyak untuk Mas Jericho atas waktunya. Selamat malam para hadirin sekalian, peserta webinar regional Digital Builder and AI Era yang sangat luar biasa. Saya Farhan Ramadil Arsy yang akan memandu sesi utama kita mulai dari perkenalan pembicara hingga ke sesi Q&A nanti. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu membangun keterampilan software engineer yang siap industri. Kita akan membahas bagaimana sih seorang software engineer membangun fondasi atau membangun kompetensi yang relevan, mulai dari fondasi teknis, pola pikir problem solving, hingga ke persiapan kebutuhan industri di era digital dan AI. Langsung aja kita mulai dengan perspektif praktis sekaligus akademis, yaitu narasumber kita ini akan seorang berpikir, perancang solusi, serta membangun sistem atau yang biasa kita sebut the engineering mind behind the code. Dengan bangga saya perkenalkan pembicara kita pada malam hari ini yaitu Kak Muhammad Radian Rasid Eskom. Beliau adalah seorang alumni dari Universitas Mercu Buana yang kini berkarir sebagai software engineer di Telkomsel. Pada hari ini juga materi yang berjudul membawakan software engineer Beliau akan membawakan sebuah materi berjudul Membangun Keterampilan Engineer yang Siap Industri. Sesi ini akan membahas perjalanan sebagai seorang software engineer dalam memahami alur kerja pengembangan perangkat lunak, membangun fondasi logika pemrograman, menguasai tools yang di industri, hingga menyiapkan diri menghadapi tantangan nyata di dunia kerja. Mengalami langsung proses adaptasi hingga ke dunia industri langsung. Tanpa bertele-tele, langsung saja kita sambut narasumber utama kita yaitu Kak Muhammad Radian Rasid Eskom. Waktu dan layar kami persilahkan untuk memaparkan materi kurang lebih 30. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ramai ya, kirain nggak seramai ini, 407 orang. Ya, mungkin tadi judulnya kurang Gen Z ya, buat kita yang masih muda ini ya. Pak Hadi Santoso juga masih muda nih. Di sini Pak. Oke. Sorry, panitia boleh share screen. Udah. Halo. Oke, teman-teman semua. Iya Kak. Ya. Sudah kelihatan ya? Screen-nya ya? Iya, sudah Kak, sudah. Sudah ya? Oke. Iya. Ya, selamat malam teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radian Rasid. Saya software engineer at Telkomsel. Saya juga once student at Mercu Buana ya, seperti teman-teman sekalian ya. Dan mungkin nggak pro teman-teman semua lah waktu pas masih jadi mahasiswa. Apalagi sekarang katanya audiensnya rata-rata udah semester 5 ya. Semoga materi yang saya akan disampaikan ini relevan buat teman-teman semua. Sama nanti di akhir aku presentasi nanti ada quiz dan ada sedikit reward lah buat teman-teman sekiranya kalau nanti mau work from cafe untuk nambah skill juga. Ya, jadi seperti yang moderator tadi sampaikan, malam ini kita akan bincang-bincang sedikit yang membangun keterampilan software engineer yang siap industri. Nah, siap industri itu gimana sih? Mungkin gambaran besar
software engineer di tahun 2025 ini ya. Mungkin software engineer di tahun 2025 itu nggak seprestis yang teman-teman bayangkan di tahun 2022 ya mungkin atau 2019 yang masih hype dan masih banyak lah demand. Sekarang itu mostly udah over inilah ya, udah over capacity lah kalau bisa dibilang. Udah banyak gitu. Nah, terus gimana sih biar teman-teman itu bisa lebih siap dan ada daya saing gitu. Ini dari perspektif saya ya. Dan gimana saya bisa juga nge-retain sama mempertahankan karir juga di bidang IT ya, atau di bidang industri IT. Yang pertama itu kita masuk ke The Shift. Gimana bedanya tahun 2019 sama 2025? Itu cuma beda 6 tahun ya teman-teman. Dan saya ngerasain, aku juga ngerasain ya. Itu software engineer di 2019 sama di 2025 itu beda banget. Jadi ada kata-kata the shift ya. Shifting dari gimana kita nge-coding, gimana kita nulis code kita, gimana kita utilize tools yang ada. Itu tuh beda banget ya teman-teman ya. Nah, itu tuh dimulai tuh tahun 2022. Waktu ChatGPT model pertama itu masuk dan itu sempat booming, mungkin teman-teman semua nyadar ya. Nah, ada beberapa poin ya di bagian the shift ini. Yang pertama itu solution oriented dan AI utilization. Software engineer di tahun 2025 ini nggak cuman harus ngoding teman-teman. Jadi nggak bisa dibedain lagi software engineer itu front end, back end, DevOps, nggak ada itu semua. Sekarang itu semuanya diharapkan bisa semua ya teman-teman. Jadi kita tuh harus juga bisa desain database, kita juga harus bisa DevOps, kita juga harus bisa ngasih solusi yang bukan workaround tapi ultimate solution, dan kita juga harus bisa utilize AI. Nah yang kedua itu ada companies needs more than just coding ability. Tadi yang aku bilang ya teman-teman. Jadi company itu udah nggak perlu teman-teman tuh buat Radian, tolong ya lu kerjain bikin page kompro misalnya gitu. Nah ntar gimananya kita diktein semuanya, itu udah nggak bisa kayak gitu lagi teman-teman. Sekarang itu kita juga harus kasih solution di mana manusia itu ngomong sama manusia, bahkan itu udah mirip-mirip sama kita nge-prompting AI. Jadi kita udah jarang dikasih brief yang panjang lebar, BR, business requirement yang jelas. Kadang-kadang kita cuma dikasih tahu kita harus bikin ini, dibikin mirip sama ini, dan dibikin lebih bagus daripada ini. Nah itu saat-saat dimana solutioning kita atau problem solving kita tuh diuji, di which itu butuh banget buat software engineer zaman-zaman tahun 2025 ke depan lah ya. Nah, yang ketiga itu staying relevant and adaptive. Jadi di sini siapa ya teman-teman ya yang ngikutin perkembangan dunia IT, kayak misalnya nonton programmer zaman now. Mungkin kalau di Indonesia ya itu ada Sandika Gali, ada programmer zaman now, terus ada yang lain sebagainya. Tapi mungkin juga ada di luar negeri ya, misalnya TOT3, terus Prime Agent dan lain sebagainya. Dan mungkin teman-teman juga bisa stay relevan itu masuk ke grup-grup coding ya. Kalau yang sekarang itu ingin menjadi programmer handal tapi enggak ngoding. Nah, di situ tuh programmernya enggak ngoding tapi mereka semua setuju teman. Jadi mungkin teman-teman bisa stay relevan untuk masuk ke grup-grup tersebut ya. Itu membantu banget sih. Terus yang slide selanjutnya ini digital builder definition. Digital builder definition itu seperti apa ya? Nah, apalagi tahun 2025 ya teman. Dan kita harus sudah mulai utilize AI lah. Nah, yang pertama itu understand the requirement. Jadi once kita dikasih requirement, kita tuh harus benar-benar ngerti. Kita tuh nggak bisa menjadi orang yang teknikal. Kadang-kadang mungkin teman-teman bisa bilang, gue juga ngoding, tapi gue nggak bisa misalnya ngobrol sama orang, nggak bisa. Udah nggak ada lagi kayak gitu. Udah nggak ada lagi namanya software engineer atau IT orang-orang IT itu nggak bisa ngobrol sama orang, udah nggak bisa lagi. Jadi kita bukan cuma ngejual logika, tapi kita juga harus bisa connect sama orang-orang lain juga. Jadi kita bisa connect sama bisnis, kita harus bisa paham requirement bisnis itu apa, kita harus paham tren sekarang itu apa. Jadi
kita itu udah bukan jadi apa ya, udah bukan jadi orang yang coding juga, tapi kita juga harus jadi enabler di perusahaan-perusahaan atau nanti di kerjaan-kerjaan kita di masa depan gitu. Nah, selanjutnya itu ada provide the best solution. Nah, yang kayak aku mention sebelumnya ya teman-teman ya, kita nggak bisa provide solusi yang kayak ya udah ini cuma bertahan 2 tahun 1 tahun ke depan, udah nggak bisa lagi. Kita harus kasih ultimate solution. Nah, gimana caranya? Itu staying relevan itu penting ya teman-teman ya. Staying relevan, mengetahui semua yang ada yang terjadi di dunia IT itu perlu banget kita tahu. Seperti misalnya kemarin ya, kalau misalnya teman-teman follow itu ada security vulnerability di Next.js misalnya. Itu teman-teman kalau misalnya nggak relevan, nggak stay relevan, nggak stay up to date, bisa jadi nggak menutup kemungkinan aplikasi yang teman-teman build itu walaupun udah secanggih apapun, tapi ya gitu ya, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga gitu. Nah, banyak banget orang-orang yang ingin nerobos framework modern ya, dan seperti Next.js kemarin kejadiannya itu, kalau misalnya teman-teman nggak bisa stay relevan, mungkin security vulnerability di Next.js kemarin itu bisa terjadi dan bisa berimpact ke kerjaan atau mungkin perusahaan yang teman-teman sekarang sedang bekerja di dalamnya gitu ya. Nah, yang ketiga itu yang selanjutnya itu choosing tools ya. Kita tuh harus bisa memilih tools apa yang bisa nge-streamline development dan juga production yang kita sedang jalani. Misalnya gini, C++ itu kencang, tapi C++ itu nggak bisa dipakai di semua tempat. Rust itu kencang, tapi Rust nggak bisa dipakai di semua tempat. Kita nggak bisa kita bilang Go itu bahasa yang paling cepat dan Go itu yang paling keren. Nggak ada yang namanya bahasa pemrograman yang sempurna. Dan misalnya ada mohon maaf ya, teman-teman programmer kita, fellow programmer kita yang udah tua misalnya, dia bilang Java itu yang paling stabil. Nggak bisa juga, nggak semua kita bisa build pakai Java. Java tuh nggak semodern itu, tapi memang Java stabil. Semua ada tools untuk semua occasion. Jadi teman-teman nggak boleh rigid ya. Jadi programmer, apalagi tahun 2025, kita harus bisa fleksibel. Yang selanjutnya itu execute ya teman-teman. Nah, setelah kita choosing tools, setelah kita provide best solution, setelah kita understand BR, business requirement dan lain sebagainya, kita execute-nya gimana. Nah, kadang-kadang nih, nggak jarang aku lihat tuh teman-teman programmer itu cuman kenceng di awal-awal doang. Misal cuman nge-initiate project, terus sebulan 2 bulan setelahnya itu ya udah gitu, aduh pengen cari project lain nih. Kayak kalau istilah zaman sekarang di TikTok itu udah nggak berasa lagi sparknya katanya gitu. Nggak ada ya kayak gitu ya teman-teman. Kita tuh harus komit, kayak yang teman-teman pernah coding ya, git commit, kita harus komit gitu loh. Nggak ada namanya kita berhenti tengah jalan, kecuali amit-amit kita PHK ya. Nah, itu lain cerita lah. Tapi selama kita diembankan tanggung jawab, ya kita harus komit. Nah, yang terakhir ya, itu deploy. Nah, deployment ini penting teman-teman. Mungkin ya di perkuliahan kita tuh diajarkan gimana kita nge-build website, nge-build mobile application. Tapi jarang nih. Yang saya lihat itu, yang aku lihat itu ngejarin deployment. Gimana best practice deployment, gimana cara supaya ngedeploy itu nge-streamline dan cepat tuh jarang. Jadi teman-teman harus bisa juga deployment. Karena nggak jarang di satu perusahaan itu nggak ada DevOps-nya. Ya kita harus deploy juga gitu loh. Atau mungkin teman-teman yang freelance ya mungkin ya. Nah, nggak jarang juga teman-teman sendiri, padahal udah developernya, kita juga yang harus coding, kita juga yang harus mikir solusi, kita juga yang harus deploy. Ya itu nggak jarang terjadi. Dan kita nggak bisa komplain soal itu. Ya itu emang udah kenyataannya sih di 2025 ya. Karena ya kita juga dibantu AI, kenapa kita harus ngeluh gitu. Nah, yang nggak dimention di sini ya teman-teman harus bisa lah utilize AI, bukan cuman copy paste lah. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, ada Holy Trinity of Skill.
yang teman-teman harus bisa. Mungkin ada teman-teman tahu lah Bu Umni ya pasti. Nah, aku tuh belajar algoritma tuh sama Bu Umni teman-teman. Jadi beliau sebenarnya yang bikin fundamental programming seorang radian itu ya Bu Umni. Gimana saya bisa bikin flowchart, gimana bisa understand the flow, gimana bisa, pokoknya apapun masalahnya algoritma dan jalan pikir kita tuh harus bisa paham dulu. Jangan muluk-muluk AI, jangan muluk-muluk framework, jangan muluk-muluk aduh JS lebih bagus daripada Java. Jangan muluk-muluk algoritma dulu paham. Nah, lalu yang kedua itu ada data structure. Nah, data structure ini penting juga. Waktu itu saya belajar ini sama Bu Afi. Nah, beliau waktu itu masih pakai C++ ya. Nah, data structure itu penting. Kayak misalnya shifting array, terus looping, misalnya nge-slice array, misalnya, dan lain sebagainya. Itu kita harus bisa ya. Harus bisa paham objek itu apa, dan lain sebagainya itu apa. Baru kita bisa baru kita bisa pilih dasar pemrograman yang kita mau dan kita pemrograman. Nah, baru yang terakhir itu sistem desain. Sistem desain itu penting, kenapa? Karena kadang-kadang kita pakai jangan ini deh, jangan milih-milih framework dulu deh. Bahkan AWS Amazon dulunya itu sebelum dia jadi AWS kayak sekarang itu tuh hancur banget teman-teman dalamnya. Nah, jadi kenapa sistem desain itu penting? Satu, buat longevity dan buat continuity projectnya. Gimana kita bisa versioning projectnya dan lain sebagainya. Gimana between services, between modul itu bisa terkoneksi dengan ini ya, dengan optimal ya. Nah, itu kita harus bisa paham juga dengan sistem desain. Kayak SDLC misalnya, agile, waterfall dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman udah belajar ya mungkin ya. Nah, itu kita juga harus paham ya terkait itu ya. Nah, yang selanjutnya itu put your hands on the wheel. Jadi mungkin teman-teman pakai AI itu nge-prompting terus nge-paste gitu ya. Itu jangan kayak gitu. Kita sebagai software engineer tuh enjoy the process, pahami errornya. Yang nanti teman-teman yang ngebantu teman-teman di kemudian hari itu bagaimana kita nge-solve errornya. Bukan bagaimana bagusnya tampilan yang kita deliver. Percuma tampilannya bagus, tapi logiknya salah-salah. Logiknya amburadul, jangan. Jadi kayak autopilotnya Tesla lah. Walaupun autopilot Tesla itu bagus, tetap kadang-kadang in some period of time, tangan kita tuh harus untuk steering ya. Karena kita nggak bisa rely full ke AI gitu. Jadi ya, put your hands on the wheel. Jangan sampai semuanya fokus ke AI. Nah, terus gimana sih AI itu can help? Ini personal ya. Yang biasa aku pakai AI itu ya biasa code optimization. Misal kayak di React itu kan ada banyak gray area ya waktu kita pakai use effect, use memo, use callback dan lain sebagainya. Nah, itu code optimization itu kita bisa use AI untuk eliminate proses-proses yang nggak penting. Terus juga ada eliminating repetitive task gitu. Misalnya ada API yang misalnya sama-sama aja nih, get book, get user misalnya get email dan lain sebagainya. Nah, eliminating repetitive task gitu tuh penting ya. Nah, itu AI mungkin bisa bantu. Dengan catatan kita sendiri udah paham seluk-beluk gimana bikin si logic tersebut. Nah, selanjutnya itu ada setup code modules. Misalnya teman-teman, aduh males nih nge-setup Redux misalnya gitu dari awal karena banyak banget boilerplate-nya. Nah, itu bisa pakai aja AI. Tapi ya kembali lagi teman-teman juga harus paham gimana fundamentalnya. Nah, yang selanjutnya itu second opinion. Nah, gimana ya? Bisa nggak sih kita second opinion? Misal kan kita nggak paham banget, kita mustahil bisa ngikut semua eh, semua topik dalam satu waktu ya. Jadi kadang-kadang ada yang baru itu kita juga ada yang merge gitu, ada buzzword yang baru itu kita nggak bisa langsung tahu. Jadi mungkin AI ada RAG ya kalau nggak salah ya, Research Augmented Generation. Nah, itu
bisa pakai AI juga gitu buat second opinion. Nah, yang selanjutnya itu detecting flaws. Detecting flaws itu gimana? Misal di code teman-teman nih ada use effect gitu. Yang kemarin kejadian di Cloudflare, yang Cloudflare-nya down. Nah, itu ada satu use effect yang nggak punya closure-nya. Jadi use effect-nya tanpa closure. Jadi dia multiple infinite loop. Nah, kayak gitu-gitu tuh bisa kita use AI sebenarnya untuk supaya masalah-masalah kayak itu kedepannya nggak usah kejadian aja gitu loh. Nah, kita sebelum kita deploy ya kita harus harus detect flow juga gitu. Nah, misalnya elaborate errors juga. Ini yang paling penting sih, elaborate error yang paling penting. Kalau misalnya teman-teman ngoding cuman copy paste, errornya nggak tahu gimana. Udah ada error pun kalian teman-teman masih ini kenapa? It's not working, it's still not working. Kita mecut-mecut AI terus setiap malam misalnya gitu ya. Tanpa kita tahu seluk-beluk errornya apa itu susah kan. Kalau kalau di mindset teman-teman masih kayak gitu, mending better cari passion lain atau ubah cara berpikirnya. Nah, yang terakhir itu ada research ya, teman-teman. Nah, research ini penting waktu kita mau kasih solusi. Nah, kita kan ya manusia ya, kadang-kadang solusi yang kita kasih itu perlu dipoles lagi lah. Kayak berlian yang masih kasar, kita perlu poles-poles lagi misalnya gitu. Nah, untuk research terkait apa yang solusi terbaik yang bisa kita kasih ya itu bisa pakai AI juga gitu. Tapi ya kita harus tetap put your hands on the wheel. Kita harus tetap mengawasi ya, harus supervise juga solusi yang dikasih. Kadang-kadang kan AI itu suka ngalor ngidul ya teman-teman. Jadi misalnya 1+1 harusnya 2, tapi kadang-kadang 1+1 jadinya 3 di AI gitu. Ya kita ya harus kita baca juga lah solusinya gitu. Nah, selanjutnya itu ada psychology of coding. Pertama dan yang paling penting itu resilience. Gimana teman-teman tuh menghadapi error. Kalau ada error, ya itu tanggung jawab teman-teman semua. Ya kan ya teman-teman, kan kita yang bikin. Kalau ada error, masa suruh orang lain benerin. Itu ya kita yang harus benerin. Dan kita jangan sampai nyerah lah ya. Kalau ada error. Ya nyerah, boleh lah. Kalau misalnya udah mepet waktu ya boleh lah. Kita langsung pakai AI semua ya boleh. Tapi kalau kita punya plenty of time ya jangan sampai nyerah. Harus resilience. Yang kedua itu growth and growth mindset. Nah, gimana teman-teman itu nggak puas ya dengan knowledge yang sekarang itu di bumi, jangan sampai puas gitu loh. Belajar terus-terusan belajar itu penting teman-teman. Untuk staying relevan itu penting. Untuk terus update itu penting banget. Itu yang differentiate kita sama programmer-programmer yang nantinya itu ketinggalan. Misalnya kayak programmer Java deh misalnya yang pernah aku ketemu ya, programmer Java yang dia nggak mau ngupgrade projectnya dari Java 8, padahal Java udah sampai Java 20 sekarang, udah Java 20 plus. Nah, yang kayak gitu kita tetap harus belajar selama masih bisa dioptimize ya optimize lah gitu, selama masih bisa pelajari belajar terus lah sampai kita udah nggak bisa belajar lagi. Terus selanjutnya itu ya komit ya teman-teman. Komit itu ini penting juga sih. Gimana kita bisa terus-terusan di jalan yang benar itu di banyak godaan AI yang tinggal copy paste. Kita harus komit sebagai software engineer itu nantinya yang dicari itu gimana kita bisa solve dengan best solution dengan minimal effort dan minimal budget yang dikeluarkan. Nah, kalau kita AI dulu, once AI-nya udah habis konteks tokennya ya udah, kita mau gimana lagi gitu kan. Jadi kita jangan nyender, sebisa mungkin kita berdiri di kaki sendiri. Nah, sekarang kita masuk young blood superpower. Kita ini kan masih muda lah, teman-teman lah yang masih muda. Mungkin aku udah 25 ya. Mungkin teman-teman yang masih muda, teman-teman itu punya yang nggak dipunya sama programmer-programmer yang udah tua. Mungkin Linus Torvalds juga nggak punya ini mungkin. Yang pertama itu digital native. Ya kayak teman-teman sendiri mungkin biasa lah dimintain sama orang tua misalnya, ini kenapa nih wifi nih? Padahal ya kita cuma restart doang gitu.
Tetapi seakan-akan itu kita hal yang keren banget gitu ya. Karena kita digital native, karena kita orangnya ya digital. Kayak gini itu easy lah gitu. Nah, yang kedua itu ya teman-teman itu kreatif ya. Harus kreatif sama ya bold lah. Kita tuh apalagi Gen Z ya. Mungkin teman-teman masih Gen Z juga. Kita tuh kreatif dan kita itu nggak mau ditekan ya. Misalnya mungkin generasi-generasi sebelum-sebelum kita itu setia di satu perusahaan dan rela yes man. Ya kita tetap harus nurut. Ya, kita tetap harus nurut tapi kita harus lebih kreatif. Sama kita harus bisa say no. Tapi dengan manner ya, dengan attitude yang jangan sampai teman-teman itu dipandang sebagai orang yang rigid gitu, yang nggak bisa diatur gitu. Attitude itu penting ya. Nah, yang selanjutnya ini how to build industry ready portfolio. Mungkin teman-teman udah ada yang bikin nih website, to-do list, pakai Flutter, pakai React gitu. Nah, itu oke sih sebenarnya. Cuman to-do list itu udah terlalu banyak ya, teman-teman. Jadi mungkin bisa ya, misalnya ini mercu lagi pengen bikin eh ini ide ya teman-teman. Mungkin ini bisa dikonsider. Misalnya eh, aplikasi absensi dosen, misalnya aplikasi absensi teman-teman, misalnya kurang kurang ini kurang fleksibel misalnya. Nah, kita tuh mau bikin eh, zona zona direct check-in itu tuh di bagian mercu doang. Saya di bagian saya di daerah A, di daerah B, gimana kita bisa bikin polygon, gimana kita bisa di tag location. Nah, itu kayaknya lebih lebih useful ya daripada teman-teman bikin to-do list gitu, karena itu udah serak gitu. Nah, do not reinvent the wheel. Jadi misalnya teman-teman udah tahu nih to-do list itu udah ada, terus apa gitu loh yang mau kita jual itu apa? Unless you can prove it significantly better, ya nggak usah dibikin gitu. Jangan reinvent the wheel, bikinlah sesuatu yang baru gitu. Atau at least mirip-mirip tapi better gitu. Jangan sampai bikin aplikasi yang plek sama itu. eh, Kalau misalnya CTO atau lead IT yang udah yang lihat ya gini to-do list terus to-do list gitu-gitu doang, itu biasanya ya udah dianggapnya dia copy paste project gitu. Nah, create yang impactful one. Yang tadi aku kasih ide ya. Misalnya ya aplikasi absensi itu tadi, terus ada geofencing dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa bisa consider buat create yang kayak gitu. Misal eh, aplikasi AI chat agregator kayak Perplexity misalnya, itu kan jarang orang yang buat. Mungkin baru TOT3 yang sekarang individual yang baru create itu ya. Itu teman-teman bisa consider kayak gitu juga. Dan itu bisa dipakai sama orang banyak kan. Nah, roadmap ya ini mungkin teman-teman bisa bisa ikut loh. Ini gimana cara aku sendiri buat belajar. Yang pertama itu ada algoritma, yaitu belajar sama Bu Umi gitu. Nah, yang kedua itu data structure, ini belajar sama Bu Afi. Keren lah, dosen-dosen yang tadi aku mention. Terus yang selanjutnya itu ada choose one language and choose one framework. Kita fokus ke situ dulu. Kita ulik-ulik dulu, kita sampai gimana limitasi si framework tersebut kita sentuh, baru kita pindah ke programming language yang lain. Nah, yang ketiga itu database and deployment. Nah, gimana teman-teman itu bisa paham terkait database kayak AWS Glacier, terus kayak RDBMS, terus misalnya ada Redis dan sebagainya, deploymentnya gimana, pakai CI/CD apa enggak. Jadi teman-teman harus belajar juga. Terus ada API integration ya dengan teman-teman. Kalau Telkomsel itu API integration itu gila-gilaan. Itu banyak banget dari area. Jadi misalnya service A, service B itu harus di join, harus di connect sama lain. Itu kadang-kadang ada header yang hilang, ada aja di JSON yang hilang dan sebagainya. Nah, itu teman-teman harus bisa paham terkait itu. Sama ya utilization itu tadi, itu penting tuh kayak utilization. Kalau teman-teman masih pakai GPT, pakai cloud. GPT kurang. Nah, selanjutnya itu ada create one project with AI as a side. Nah, teman-teman itu harus bisa nge-create satu project di mana teman-teman bukan jadi AI itu sebagai
drivernya ya, tapi AI itu sebagai co-pilotnya. Kita nggak bisa expect AI kerjain semuanya. Jadi 80%, 60% kita, 40% AI itu masih acceptable. Nah, yang terakhir itu ada contribute and stay relevant. Misalnya teman-teman pernah contribute ke open source misalnya, itu tuh membantu teman-teman coder kita sih, teman programmer di luar sana sih. Kalau bisa kita contribute ya ke open source kayak ke Next.js dan lain sebagainya. Misalnya PR kita, pull request kita di accept sama Next.js itu teman-teman bisa jual loh itu. Misalnya pakai library Day.js misalnya, terus teman-teman improve pull requestnya diterima, itu bisa dijadiin portofolio ya. Gampang itu, mungkin bisa masuk ke perusahaan, itu bisa jadi jual. Stay relevan ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman ketinggalan. Kita jalan udah bukan jalan lambat, kita udah bukan duduk dengerin lagu, nge-coding itu udah nggak bisa. Kita harus tetap tetap relevan, tetap belajar, tetap tahu perkembangan gimana, tahu tahu langkah kita selanjutnya tuh apa, gimana kita tuh bisa di-disrupt sama AI. Mungkin ada banyak ya, kayak si CEO-nya Nvidia bilang, di masa depan kita nggak akan perlu nge-coding lagi, coding kita pakai natural language aja. Selama belum bisa dibuktikan dan selama biaya listrik mereka masih mahal, itu bullshit semua. Jadi teman-teman itu masih dibutuhkan, hanya saja persaingan yang lebih kuat, persaingan yang lebih cepat ya. Teman-teman itu harus distinguish, nggak bisa biasa aja teman-teman. Ini selanjutnya ya. Ini sebenarnya kata-kata yang mau aku jelasin lebih banyak lagi ya. Mungkin kalau waktunya agak mepet dikit, sorry ya panitia ya. Software engineers who use AI will replace those who don't. Salah. Software engineer who use AI dan without getting dumber every day will replace those who don't. Jadi kita udah pakai AI, tapi kita pakai AI ini kayaknya paradoks ya. Kita tuh pakai AI supaya kita bisa pintar dan kita bisa produktif, tapi di sisi lain di saat yang bersamaan kita jadi lebih, dalam kata, stupid gitu loh. Kita tuh jadi tumpul gara-gara AI. Jangan sampai teman-teman. Kita harus paham logik juga gitu. Jangan sampai kita tumpul gara-gara kita pakai tools yang harusnya nge-streamline kerjaan kita. Nah, mungkin teman-teman bisa start writing a line of code today. Jadi ya kalau sekarang sih nggak mungkin satu line dong, kecuali teman-teman mau console log di browser. Mungkin teman-teman bisa pakai Next.js misalnya, bisa npx create React misalnya dan lain sebagainya. Coba lah nge-coding, coba lah hands on. Karena nantinya tuh bukan PM yang akan gerak, bukan business user yang akan gerak, tapi ya kita sebagai enabler gitu. Kalau kita nggak ada ya mereka nggak bisa gerak juga. Kita yang harus gerak ya. Paling kayak gitu aja teman-teman. Kalau dari diriku ya, mungkin misalnya teman-teman ada pertanyaan, bolehlah ditanyakan. Kan masih ada banyak waktu ya, masih ada 30 menit. Oke, baik. Terima kasih banyak buat Mas Rahadian atas pemaparan materi yang sangat insightful dan membuka wawasan kita semua. Jadi tadi kita udah diajari nih sama Kak Radian tuh kayak bagaimana peran seorang software engineer di era digital builder dan AI. Tidak hanya soal kemampuan teknisnya seperti coding, cloud, data, tetapi juga kita tuh diajari nih bagaimana membangun pola pikir yang adaptif, kreatif, serta mampu memanfaatkan AI. Ya, karena kan tadi kan udah dijelasin ya, AI itu kan sangat ngebantu banget nih buat kita. Ya kan? AI itu digunain tuh untuk manusia tuh kayak sebagai pendamping kerja, kayak sebagai bahan insight untuk optimasi code, mendeteksi error, hingga ke menyederhanakan proses pengembangan perangkat lunak itu sendiri agar lebih efisien dan produktif. Nah, sekarang bagi para peserta masih bingung atau masih kurang dimengerti dari materi yang udah disampaikan oleh Kak Radian Rashid sendiri. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya dan menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya terlebih dahulu.
Ya, Oke, baik. sorry, Buat Kak Ardian Setiawan ingin bertanya, silakan bertanya. Tes. Ya Kak, untuk saya mau izin bertanya untuk mahasiswa yang ingin berfokus menjadi software engineer, teknologi atau bahasa pemrograman, apa yang sebaiknya diprioritaskan terlebih dahulu ya Pak? Terima kasih. oke. Ini langsung dijawab ya bagaimana nih, Mas Farhan? Iya, baik. Bisa langsung dijawab, Kak. Oke, ya. Pertanyaan yang mantap ya, Mas Ardian Setiawan. Nama kita mirip-mirip. Semoga nanti bisa masuk dalam juga. Jadi bahasa pemrograman apa yang harus jadi fokus? Kalau aku boleh kasih saran ya, pakai Go. Go itu bisa dibilang paket lengkap deh. Dia ada pointer, dia ada reference, dia ada bisa granular, dia low level, dia bisa concurrent juga, bukan parallelism ya, dia concurrent, dan dia bisa diimplementasi di banyak aspek ya. Bahkan TypeScript juga akan di rewrite ke Golang juga. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar dari situ. Tapi kalau misalnya teman-teman mau eh, lebih banyak fleksibilitas ya, itu bisa pakai JS juga. Dan kalau misalnya teman-teman mau lebih cepat lagi, terus biasanya eh, development itu lebih cepat, jadi freelance dan sebagainya, mungkin teman-teman bisa consider masih pakai PHP ya, teman-teman. Itu oke juga sih. Jadi mostly sekarang tiga itu yang udah mulai emerge ya. Despite of Java itu terlalu kuat sih posisinya buat di move karena codebase-nya terlalu banyak dan juga udah tua juga codebase-nya, jadi Java itu akan tetap ada, tapi Go dan JS dan PHP itu mungkin akan tetap ada juga, akan tambah banyak justru karena ya itu mereka juga prosesnya makin cepat, terus juga fitur-fiturnya low level juga, semakin low level dan bisa di granular tweaking gitu. Itu ya paling ya Mas Dian ya. Kira-kira menjawab Oke. nggak, Mas Dian? Oke Pak, baik. Menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Ya, gimana Mas? Mas Raihan ya tadi ya, Mas Raihan dulu ya. Gimana Mas Raihan? Silakan Mas. Oke, saya mau bertanya, kan saya tuh pernah mencoba untuk apa ya, masuk ke apa ya, menjadi software engineer di luar negeri gitu. Nah, di proses lamaran itu ada ujiannya Kak. Jadi di sesi tesnya itu saya disuruh untuk full menggunakan AI agent. Jadi saya cuma prompting dan AI agentnya, jadi nanti saya tinggal betul-betulin aja. Pokoknya singkatnya seperti itu tesnya Kak. Nah, eh, kira-kira menurut kakak sendiri kan sekarang AI agent tuh udah mulai semakin kuat ya. Misalnya ada Cursor, ada eh, yang baru anti gravity kan. Nah, menurut kakak lebih penting kita mengembangkan kreativitas. Untuk kreativitas saya sendiri udah bikin project lumayan banyak. Ada saya bikin bahasa pemrograman saya sendiri, blockchain core, crypto, AI content creator. Yang nanti bisa dijual, atau saya mempelajari problem solving kayak harus mempelajari satu code, misalnya bagaimana code ini bekerja, bagaimana code ini salah, bagaimana code ini bisa menghasilkan output seperti ini. Itu kira-kira menurut kakak lebih baik saya belajar yang mana? Karena kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang itu cepat ya, soalnya AI sendiri itu udah mulai ini cepat dalam mengupdate ininya, kemampuan skill AI-nya gitu. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang penuh dengan kekhawatiran Mas Raihan. Ya, sebenarnya gimana kita Wow, pertanyaannya pilih ya? bagus juga ya Raihan ya. Nah, untuk Kak Yoi, Radian, silakan mantap ya. dijawab pertanyaannya nih dari Ya, pertanyaan Raihan Azril. ya, ya Mas Raihan. Jadi gimana kita choose between creativity atau problem solving creativity menggunakan prompting kayak agent ya.
atau problem solving. Terus tadi Mas Rehan juga katanya ada create programming sendiri ya, programming language sendiri. Tetap problem solving, Mas. Problem solving itu udah harga mati sih. Jadi gimana Mas Rehan itu kreatif ya, bisa sekreatif apapun Mas Rehan. Kalau nggak bisa nge-address problem yang sekarang kita hadapi, buat apa? Percuma. Misal gini deh, misal kebutuhan Mas Rehan, kebutuhan rumah tetangga misalnya, Mas Rehan disuruh diminta bantu ke rumah tetangganya, bantu dong, ada renovasi nih gini-gini. Tetangga tuh maunya renovasi dapur. Tapi karena kita namanya jiwa muda ya, ini jiwa muda nih, ini creative and bold sebenarnya. Nah, namanya jiwa muda ini kadang-kadang kan kita punya opini lain. Dapurnya kayak gini nih, sekalian aja lah ruang tamu, sekalian aja lah kamar tidur. Itu nggak dibutuhkan. Memang itu nice to have, tapi itu nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah gimana kita bisa memperbaiki ruang dapurnya. Nah, address masalahnya itu lebih addressing kita punya problem, bisnis punya problem, user punya problem itu lebih penting. Gimana kita solving itu lebih penting daripada kita cuman kreatif prompting. Memang sekarang ada demand-nya, bahkan ada prompt engineer sekarang gitu. Tapi percuma kita nge-prompt kalau kita nggak punya basicnya. Kayak misalnya Mas Rehan misalnya punya bahasa pemrograman sendiri gini. Sekarang apa sih isu di bahasa pemrograman barunya Mas Rehan misalnya? Misalnya isunya punya integration ke membuat web workers di browser itu masih perlu di-review lagi. Tapi gara-gara kita terlalu kreatif, kita malah address isu yang lain. Kita malah create branch isu yang lain. Ya kita harus bisa komit, harus bisa problem solving, baru kita bisa kreatif. Kalau kita nggak bisa problem solving, kreatif kita mungkin percuma. Mungkin kalau memang mau sekreatif itu bisa mungkin masuk ke UI UX mungkin boleh. Tapi kalau misalnya kita tuh suka ya untuk mencari masalah, untuk nge-coding itu kita suka, problem solving itu tetap yang penting, problem solving. Despite of creativity yang sekarang di demand di perusahaan luar negeri ya, perusahaan yang actually matters kayak AWS, kayak Google, mereka prefer problem solving ya, daripada gimana kita nge-code pakai AI agent. Karena kita ngejalanin AI agent itu bukan murah. Kadang-kadang per token itu, bahkan per token window itu bisa gede banget gitu loh. Biayanya. Jadi tetap problem solving itu yang utama ya Mas Rehan. Dan lanjutin misalnya ada programming language yang baru, siapa tahu ya merge, siapa tahu bisa viral Mas Rehan. Makasih Kak. Ya, sama Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Raihan dan Ardian Setiawan ya kalau nggak salah tadi. Untuk pertanyaannya emang waduh bagus-bagus dan keren-keren banget nih ya kan. Nah, kira-kira dari teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya selain Kak Raihan dan Ardian itu sendiri? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan menyalakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Oh, mau nanya lagi. Boleh 2 kali ya, Mas Farhan? Oke, boleh banget nih. Ya, Ya, gimana Mas silakan Ardian? Kak Ardian Setiawan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke Kak, saya mau nanya, secara akademik, apa pendekatan pembelajaran yang menurut Bapak paling efektif agar mahasiswa tidak hanya menghafal algoritma, namun mampu menerapkan dalam pemecahan masalah dalam pemecahan masalah nyata? Terima kasih Pak. Oh, ya. Jangan pakai Bapak lah, masih muda nih. Nah, gimana cara kita pendekatannya ya? Ya, pendekatannya belajar jangan nyontek ya. Ini banyak nih kadang-kadang mahasiswa nih, apalagi waktu itu belajar kalkulus sama Pak Leo ya teman-teman. Mungkin Pak Leo masih ada nggak sekarang? Waktu itu belajar kalkulus sama beliau, karena teman-teman itu banyak yang males mikir, jadinya banyak yang nyontek.
Jangan nyontek teman-teman. Kalau nyontek ya pelajari lah gimana caranya. Understanding error itu cuma bukan di programming. Understanding error itu juga banyak. Di kehidupan kita pun understanding error itu penting. Ya kita nggak tahu cara. Gini deh, paling sederhana aja. Kita nggak tahu cara narik kabel misalnya. Misalnya ngegulung kabel kita masih acak-acakan gitu. Misalnya. Terus kita bukannya belajar gimana ngegulung yang pas, gimana kabel manajemen yang pas. Kita malah nyuruh orang lain. Terus kita take credits dengan apa kerjaan dia. Jangan gitu. Kerjain sendiri, pahami errornya, apapun bidangnya. Misalnya kayak kemarin aku belajar sama Bu Umni nih misalnya. Bu Umni bilang create flowchart untuk bikin piramida pakai for loop misalnya gitu. Ya create, jangan nyontek gitu. Kita lihat reference di Google, lihat reference di AI itu nggak apa, tapi kita pahami caranya gitu. Apapun bidangnya sebenarnya nggak perlu bidangnya ya. Apapun bidangnya, belajar dengan tahu cara error, belajar dengan gagal itu sebenarnya enak ya teman-teman. Kita gagal ya kita tahu ya selama kalau misalnya teman-teman pernah baca quotes unless death or defeat is psychological. Selain mati semua kekalahan, semua gagal itu cuma psikologis. Kita masih bisa lanjut gitu. Nah, apapun bidangnya ya belajarlah dengan sungguh gitu. Jangan sampai nyontek, jangan sampai kita take credits dengan cara yang nggak baik. Itu nanti nggak berkah lah ilmunya. Gitu ya Mas Ardian. Oke Kak, siap. Makasih. Ada lagi kira-kira teman-teman yang mau ditanyakan? Tanya aja teman-teman, santai aja. Kita nggak jauh-jauh juga umur. Ya, ayo nih teman-teman nih yang masih mau bertanya. Masa yang aktif cuma izin bertanya Ray dong. atau Kak Ardian itu sendiri? Ayo dong. Yang mau nanya silahkan nih nanya. Di resen ya guys, kalau mau nanya biar kelihatan. Soalnya kalau cuman ngomong takutnya nggak kelihatan. Dan buat teman-teman nih yang malu untuk bertanya bisa lewat chatbox juga. Kalau maksudnya kayak malu bertanya secara nyalakan on cam atau apa, ya bisa bertanya melalui chatbox ya teman-teman. Atau akulah yang bertanya. Tadi kan aku janjiin ya teman-teman ya, di ujung presentasi itu akan ada satu quiz kecil dan akan ada rewards lah. Ya lumayan lah buat makan-makan atau buat ngopi lah ya. Ini pertanyaan buat Ayo dong teman-teman semua teman-teman ya. nih. Kecuali panitia nggak boleh jawab. Ya teman-teman hadirin aja. Nah, dari presentasiku tadi sebutin satu aja reference ke paradigma programming, satu aja reference. Kayak misalnya for loop atau data structure misalnya, satu aja reference yang tadi ada di presentasiku. Kalau teman-teman bisa jawab, raise hands lah. Ayo nih teman-teman nih, sebutin tadi satu referensi ya kayak dari para Betul. apa Kak? Dari presentasiku tadi ini ada beberapa slide. Sebutin satu aja reference tentang programming yang tadi aku masukin ke dalam slidesku. Ntar adalah rewards-nya. Baik, apakah Ardian mau jawab nih atau Kak Raihan? Atau siapa lagi nih teman-teman nih? Ini basic banget teman-teman. Kalau harusnya udah pernah belajar sih terkait yang aku masukin dari itu, basic banget soalnya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau jawab. Salah pun nggak apa-apa, tapi nggak dapat rewards. Appreciate kalau salah, tapi kalau benar dapat rewards. Siapapun bisa jawab, kecuali panitia nggak boleh. Ya. Ayo dong teman-teman, ayo dong.
Ada nggak teman-teman? Apa nyerah? Kalau nyerah nggak dapat lah rewards-nya. Oh, Mas Rehan lagi. Oke, Kak Ihan kayaknya mau jawab nih. Ya, gimana Mas Rehan? Siap Silakan untuk Mas menjawab Rehan. pertanyaan dari Ya, Kak sebenarnya Radian Tasih. maaf ya Kak kalau salah ya Kak. Ini aku masih Santai aja, pemula Mas. banget Kak soalnya Kak. Oke, setahu Aman, saya aman. tuh paradigma pemrograman itu ada imperatif. Imperatif itu turunannya ada OOP ya, object oriented programming sama procedural programming. Terus ya ada satu lagi deklaratif itu functional programming sama database programming. Untuk data structure sendiri yang pernah aku pelajarin tuh dia bisa masuk ke OOP juga bisa Kak. Masuk ke OOP terus eh, di, di deklaratif sendiri ada logik juga ada sih Kak. Udah Kak gitu Kak. Maaf kalau salah. Oke, masih belum tepat, tapi ilmunya mungkin teman-teman bisa dengar ya. Itu atau aku run-through lagi lah per slide. Siapa tahu teman-teman bilang, mana slide-nya, tunjukin lah. Jangan cuma nantang-nantangin. Nah ini, tunjukin ya. Ini dari awal ya teman-teman. Slide pertama. Ini satu kali aja aku ulang ya. Ini slide pertama. Ini slide kedua. Ini selanjutnya. Ini selanjutnya. Ini selanjutnya. Kata kuncinya array, teman-teman. Ini selanjutnya. Ini selanjutnya. Kata kuncinya array, teman-teman. Yang kata-kata gini nggak usah diambil pusing. Dia ada di elemen yang tadi aku masukin di presentasinya sebenarnya. Ya, mungkin teman-teman bisa jawab lah. Ada nggak? Nggak ada ya? Wah, parah nih kalau nggak ada. Nyerah ya? Gimana, panitia? Udah langsung aja ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman belajar data structure, itu teman-teman tahu kalau array itu dimulai dari 0, teman-teman. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga ada. Nah, di sini juga sebenarnya udah ada. Ini array banget lagi bentukannya. 0, 1, 2, 3, 4. Ya itu ya, teman-teman. Sebenarnya sesimpel itu aja, dong. Ya gimana Mas Rehan? Silakan, Mas. Kayaknya aku tahu deh Kak. Thinking is array nggak sih Kak? Oke Kak. Thinking is array Ya, nggak sih Kak? sebenarnya jawaban simpelnya itu array itu di start dari 0 sih, Mas Rehan. Sesimpel itu sebenarnya jawabannya. Ini kenapa aku nggak naruh 1 ya. Ini kenapa aku start dari 0. Ya karena kita sebagai programmer, sebagai ya calon-calon programmer ya kita harus tahu kalau array itu startnya dari 0. Nggak ada array itu startnya dari 1. Mungkin teman-teman kalau tadi ada yang bilang, ini apa nih startnya dari 0 ya. Karena array itu startnya dari 0. Ini indeks pertama. Gitu teman-teman sebenarnya. Thank you ya Mas Rehan atas jawabannya Mas Rehan. Tapi belum tepat Mas Rehan.
Ya, kira-kira ada lagi ya teman-teman yang mau bertanya? Iya nih teman-teman, kira-kira apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau mau sharing lagi? Oh, ada nih Mas Mas Andi Raihan Wijanarko, silakan Mas. Mas Andi kalau mau on mic nggak apa-apa Mas Andi. Setelah ini aku tunjukin lah project-project yang udah pernah aku create ya di Telkomsel, sama deep dive sedikit lah terkait gimana kedepannya programming itu eh, akan terus hidup tuh gimana gitu. Pastikan website tidak hanya berjalan mulus, tapi juga aman, scalable, dan siap menghadapi perubahan kebutuhan sistem ke depan, Kak. Paten nih pertanyaan. Gimana bisa kita tuh deploy itu mulus-mulus aja gitu, nggak nyampe jam 2 malam, nggak nyampe jam 3 pagi. Thank you Mas Andi pertanyaannya. Jadi gimana cara kita make sure deployment itu aman dan juga scalable ke depannya? Jawaban paling paling aman itu stateless. Jangan pernah teman-teman bikin codingan yang udah teman-teman build dan misalnya Next.js nih, terus Next.js teman-teman bikin npm run build gitu. Nah, usahakan npm run build atau file yang sudah di-build tadi itu stateless. Stateless itu gimana? Stateless itu satu, nggak terkoneksi ke env. Pastikan bisa langsung dipakai env production di production itu sendiri. Yang kedua, yang scalable dan siap menghadapi perubahan ini jawabannya dua soalnya. Pakai container, containerize. Containerize itu gimana? Pakai Docker. Nah, pakai Docker itu penting. Jadi teman-teman itu nggak terbatas sama platform yang sekarang dipakai. Misal nggak terbatas di Linux, nggak terbatas di Windows, nggak terbatas di macOS. Nah, selama teman-teman ngebuild di container, terus ngebuild image-nya, image itu bisa dipakai di mana aja, containerize gitu loh. Nah, walaupun daemon Docker itu running sebagai daemon ya, cuman untuk nge-eliminate kebutuhan platform dan harus upgrade OS dan lain sebagainya, containerize teman-teman. Nah, containerize itu penting ya. Misalnya mungkin kalau yang udah coba freelance, sudah coba kerja magang ya misalnya ya, mungkin udah pernah dengar kata Docker, itu aplikasi buat containerize aplikasi yang kita bikin gitu. Jadi bisa modular, terus bisa bisa aja teman-teman bikin kontainernya per service itu bisa aja, atau dibikin kontainer itu per modul mungkin aja gitu loh. Nah, jadi sama apply CI/CD ya teman-teman. CI/CD itu nanti ada kayak step by step yang kita tulis di format YAML biasanya. .yaml kan ada .json, ada .yaml. Nah, biasanya dipakai .yaml. Nah, itu kita define tuh nanti step-step yang harus dilakukan sama sistem itu apa aja, kayak nge-build Next.js, misalnya nge-build Java, nge-build Go. Setelah di-build kita cp, misalnya copy ke folder mana nanti dan sebagainya. Itu juga CI/CD itu penting juga teman-teman. Sama belajar versioning pakai pakai Git biasanya ya. Nah, belajar versioning pakai Git nggak sesederhana Git pull, Git commit, Git push, tapi coba belajar juga ada Git stash, terus ada juga Git diff, terus juga dan sebagainya ya. Itu penting tuh teman-teman. Terus gimana cara kita nge-branching, itu penting juga supaya deployment itu aman gitu loh. Dan pisahin environment variable. Jangan sampai variabelnya itu cuman dev aja. Nah, jadi kalau misalnya udah di dunia profesional, itu namanya environment variable. Nah, environment variable itu tuh dipakai di beda-beda runtime ya. Ada runtime production, nanti env production. Ada runtime dev, itu env dev. Nanti ada pre-prod misalnya, env prod. Kalau di Telkomsel kayak gitu. lagi dah mah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dan gitu ya Mas Andi Raihan khususnya tadi yang bertanya. Terima kasih Mas Andi. Keren pertanyaannya.
Oke, kira-kira dari teman-teman sendiri apakah masih ada yang ingin bertanya selain ke Andi Raihan, Kak Raihan, dan Kak Adrian itu sendiri? Om, ada nih Kak yang mau bertanya nih dari Kak Raffi. Oh ya, gimana? Kak, saya ingin bertanya, Dokter barusan di dalam dunia kerja itu sangat penting ya. Saya pernah dengar, ya penting penting banget sebenarnya. Saya pernah dengar dan cuma masih kurang ngerti gimana. Ya, jadi gini ya. Bayangin teman-teman itu punya aplikasi yang running di environment-environment yang beragam. Misalnya ada Node.js running di Node 18 misalnya. Terus Go-nya pakai versi Go 1,20 misalnya. Terus pakai Flutter-nya masih pakai Flutter 3.0.0 misalnya. Nah, tapi Flutter ini jarang. Misalnya pakai Java yang masih Java 8 misalnya. Nah, gimana teman-teman mau ngerunning 3 aplikasi berbeda ini, JS, Go sama Java di satu platform yang sama? Nah, itu pakai containerized. Jadi di dalam container itu tuh sebenarnya dia nge-spawn VM atau virtual machine. Mas siapa nih? Mas Raffi. Jadi dia nge-spawn VM. Jadi si VM ini ngerunning khusus solely untuk service itu aja. Jadi misalnya Java itu ngerunning harus di Linux versi 20 misalnya. Ya udah VM itu nanti dia di Linux versi 20. Tapi misalnya Go-nya harus running di Linux versi 23 misalnya. Ya udah, nanti VM itu nge-spawn di Linux versi 23. Nah, containerized itu bikin nge-is gimana kita ngedeploy aplikasi ke production aja sebenarnya. Jadi kita nggak perlu mikirin OS kita, server kita, VPS kita itu uh, harus OS versi sekian-sekian, harus dan environment service yang kita jalanin itu harus juga comply sama si OS yang sekarang kita punya gitu. Nggak perlu. Kalau udah punya Docker, kita nggak mikirin itu lagi gitu. Gitulah kira-kira Mas Raffi. Kalau misalnya Mas Raffi lihat logo Docker tuh ikan paus ada kotak-kotak itu di atasnya itu. Nah, kayak gitulah sebenarnya itu sebenarnya itu udah menjelaskan sih sebenarnya. Gitu ya Mas Raffi. Mohon maaf lah kalau misalnya belum bisa bikin sepaham itu. Bisa di searching mungkin ya. Tapi containerized itu sepowerful itu di dunia kerja Mas Raffi. Jadi cobalah belajar containerized. Tapi ya belajar logika pemrograman dulu baru containerized. Gitu ya Mas Raffi. Thank you Mas Raffi pertanyaannya. Ini ada Mas Ambil Akilah Hafar. Golang itu sepowerful apa? Apakah Golang bisa merubah di masa yang akan datang? Opini kakak tak apa? Oh ya, ini Mas kan, Mas Abil ya. Golang itu mantap sih Golang itu sebenarnya. Itu salah satu Golang yang bisa aku bilang OP ya. Jadi dia bisa ngerunning ada banyak versi. Kita bisa pakai Git, kita bisa pakai apa ya kemarin itu ya ada Gin ya, Gin Gonic itu salah satu frameworknya yang masih di maintain juga. Ada HTTP juga yang kalau kita mau pakai raw ya HTTP. Terus juga secara package itu tuh dia nggak terlalu banyak yang reinvent the wheel di lingkungan Go gitu. Jadi Go tuh developernya atau maintainer open source package-nya itu tuh dia tetap maintain package yang ada. Recording Dia stopped. nge enhance package yang ada, bukan bikin package baru kayak JS ya, kayak JavaScript. Recording in progress. Terus ya Go itu bisa low level Mas Abil. Jadi kalau Mas Abil tuh punya concern di masalah memori, ya Mas Abil bisa aja bikin dia jadi single threading, pakai mutex, pakai lock misalnya gitu. Nah itu bisa Mas Abil dikontrol sampai segranular itu tuh bisa Mas Abil. Atau misalnya mau concurrent misalnya, ya itu bisa pakai Go Routine misalnya. Ya ini yang aku mention tadi mungkin Mas Abil bisa searching juga ya. Pakai Go Routine supaya concurrent, supaya calling API-nya itu kenceng, ya bisa pakai Go Routine. Kalau misalnya mau dimasukin ke background process instead of main thread, ya bisa dipindahin ke worker thread gitu misalnya. Itu powerful itu Golang tuh Mas Abil. Dan dia juga head to head lah sama Rust ya. Walaupun Rust itu slight one notch lebih kencang daripada Go ya. Tapi secara aplikasi Go itu lebih applicable Mas Abil. Dan nggak ada salahnya kalau kita belajar Go gitu loh.
Karena ya insya Allah kalau di Telkomsel sekarang lagi pada migrate ke Go gitu. Makanya pakai Go lah. Supaya bisa adapt juga sama kebutuhan industri yang nanti akan datang. Gitu sih Mas Abil. Thank you ya. Mas Abil Akilah pertanyaannya. Oke, apa ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ada lagi teman-teman? Mungkin kalau nggak ada kita coba deep dive ya sedikit ya. Eh, kita deep dive sedikit ke sedikit aja nih. Ya, sorry ya. Ini jadi kalau kayak gini masih kelihatan nggak ya teman-teman? Screenku masih kelihatan nggak? Nggak ya? Ya, Ntar ya. Nah, kayak gini kelihatan ya teman-teman ya. ya Nah, jadi kelihatan Kak. ini, nah ini yang tadi ku mention ya teman-teman. Ini udah kelihatan belum ke Excalibur? Sorry, Mas Waran, udah kelihatan belum ya? Sudah Kak, sudah. Oke, Sudah. ya. Jadi yang di production atau di industri ya, itu inilah yang paling sering dipakai teman-teman. Jadi teman-teman harus paham terkait DNS, teman-teman harus paham terkait out dan Identity Access Management ya, ini IAM. Terus ada cache, ini ada Docker juga tadi, terus ada load balancer, ada cold storage, misalnya AWS Glacier gitu, ada relational DB itu pakai MySQL, pakai apa, Postgre gitu misalnya. Nah, ini production tuh in a nutshell kayak gini, teman-teman. Inilah tech stack yang sering dipakai di production. Mungkin teman-teman bisa capture aja lah. Soalnya ini nggak ada di slide gitu. Nah, jadi teman-teman bisa belajar kalau misalnya udah paham logika pemrogramannya, terus udah pernah deep dive juga ke bahasa pemrogramannya, frameworknya udah paham, gimana looping, gimana data structure, nah teman-teman bisa mungkin nyicil-nyicil knowledge di salah satu atau mungkin semua dari yang ada di gambar ini gitu. Gitu teman-teman. Jadi ada catching misalnya, kalau misalnya teman-teman lihat di HP, ya ini kok catch-nya gede banget ya. Nah, sebenarnya catch itu tuh supaya aplikasi teman-teman tuh nggak nge-call network lagi, justru dia nge-save data teman-teman sebenarnya. Nah, jadi konten yang teman-teman ingin lihat itu loadingnya jadi significantly less loading time gitu teman-teman. Nah, terus belajarlah tentang web application, itu cara ngebuatnya gimana, belajar tentang mobile. Mobile tuh ada native, ada cross platform, itu bisa juga mungkin teman-teman coba-coba belajar di situ ya gitu. Karena nanti ke depannya semoga teman-teman bisa tetap tetap di jalannya software engineer atau ya coding-codingan lah, dan teman-teman nggak akan jauh-jauh lah dari apa yang ada di screen ini nih. Teman-teman nggak akan jauh lah dari sini. Pasti teman-teman akan implement message queue. Ini biasanya pakai Firebase misalnya nih untuk notification. Nanti ada load balancer, teman-teman deploy service-nya. Ada ABC kalau misalnya ini di Bayu sendiri ya teman-teman, itu tuh at least ya itu ada 500 lebih virtual machine. Nah, dan aku sendiri tuh harus bisa akses, harus bisa paham gimana flow-nya. Nah, demand-nya tuh sedemanding itu teman-teman. Jadi mungkin bisa disiapin untuk supaya bisa nge-handle load yang kayak gitu, sama don't crack under pressure ya teman-teman. Kalau memang nanti terlalu pressure ya teman-teman bisa take a break, tapi ya nanti coding lagi gitu loh. Nah, tapi ya nggak jauh-jauh lah dari sini. Cold storage, DB, cache, DNS, networking, out, logic, load balancer, dan lain sebagainya itu nggak jauh-jauh dari sini. Itu teman-teman. Mungkin gimana Mas Farhan? Apakah masih ada satu pertanyaan lagi Mas Farhan? Oke Kak, baik. Mungkin untuk sekarang sih masih termasuk last question ya Kak ya. Kalau misalkan masih ada yang mau bertanya, boleh nih teman-teman. Mungkin kalau emang udah nggak ada, bisa kita tutup.
Eh, baik, makasih buat Kak Ardian Setiawan. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Ardian. Oke, ini sebenarnya jawabannya out of topic sih sebenarnya. Dan ini bisa nge-alter jalan teman-teman ya sebenarnya. Cuman ya udahlah, ini pertanyaan kan harus dijawab juga. Jadi skill kalau coding teknis bisa dibantu AI, skill non teknis apa yang paling mahal harganya di mata perusahaan sekelas Telkomsel? Yang jelas nggak bisa ditiru kan. Bisnis tuh nggak bisa ditiru sama AI. Segimanapun AI, flow bisnis itu sangat abstrak teman-teman, dan sangat cepat berubah. Kayak penghitungan audit, terus campaign, terus ide-ide kreatif bisnis. Bisnis itu nggak akan pernah mati teman-teman. Dan AI itu nggak akan pernah bisa nge-capitalize bisnis. Jadi kalau teman-teman mau yang long last, ya teman-teman harus ada di industri kreatif. Industri kreatif itu kayak apa? Mungkin kalau masih mau deket-deket juga sama teknologi ya mungkin bisa jadi UI UX. Tapi ya demandnya sedikit karena masih ada freeze ya. Masih ada freeze hiring gitu. Nah, tapi kalau memang teman-teman mau ya gua pengen ngoding gitu. Nah, teman-teman harus distinguish, jangan nggak boleh biasa-biasa aja. Tapi kalau memang teman-teman mau nggak ke disturb sama AI, ya itu bisnis teman-teman, bisnis keuangan ini dalam artian bukan jadi teller bank ya. Teller bank itu kemungkinan akan di replace, tapi ya insya Allah nggak segitunya lah, supaya pekerjaan dan mata pencarian tetap terjaga gitu. Tapi kayak nge-audit terus nge-prospecting revenue loss, nge-prospecting revenue gain, terus juga dan lain sebagainya ya, kayak gitu ya. Risk management tuh juga salah satu yang nggak bisa di replace sama AI gitu, karena AI itu kan ya modelannya di training baru dia bisa nge-provide jawaban. Nah tapi kalau risk management itu kan on the spot kan, hot kan dia harus dipelajari langsung, harus di analyze langsung. Dan AI itu kalau pengetahuannya terbatas di training di bulan Januari 2025, tapi kita pengen solving masalah di Januari tahun 2026, mungkin jawaban AI itu udah nggak relevan gitu. Gitu ya Mas Ardian nih. Kalau memang mau tahan banting, nggak di replace sama AI ya bisnis. Jadi orang-orang bisnis. Tapi kalau misalnya cinta mati sama coding, harus distinguish gitu Mas Ardian. Semoga membantu ya. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Rahadian atas jawabannya dan materi tambahan yang telah dikasih. Sekali lagi terima kasih atas pemaparan materinya dan sesi Q&A yang sangat informatif dari beberapa peserta yang udah banyak bertanya juga, seperti Kak Andi Raihan, Kak Raihan, dan lain-lain. Waktu Q&A telah habis. Sekali lagi terima kasih. Untuk ke acara selanjutnya saya kembalikan ke MC, yaitu Mas Jericho Raihan untuk memandu sesi penyerahan sertifikat. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada moderator, narasumber, dan peserta atas sesi yang sangat informatif. Selanjutnya, kita akan melakukan penyerahan sertifikat kepada narasumber. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada tim teknisi dan PDD, dipersilakan untuk mengatur dokumentasi. Saya akan memberikan countdown dari sekarang. 1, 2, 3. Baik, saya ulang. 1, 2, 3. Saya mulai ulang lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya, moderator akan menyampaikan rangkuman hasil diskusi kepada Saudara Farhan Ramadil Arsi. Kami persilahkan. Terima kasih untuk Mas Jericho.
Hadirin sekalian, sebagai penutup, izinkan saya merangkum keseluruhan insight dari webinar pada malam hari ini, di mana bahwa menjadi seorang software engineer itu di era digital builder and AI tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis seperti algoritma, sistem desain, serta pengalaman langsung dalam membangun dan mengembangkan sistem, tetapi juga kemampuan memanfaatkan AI sebagai sidekick untuk produktivitas, melalui riset, optimasi code, pendeteksian error, penyederhanaan tugas berulang, hingga menjadi second opinion dalam proses pengembangan perangkat lunak. Selain itu,